Semangat pagi di hari Selasa, 2 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan bergumul dengan tema dan judul perenungan Cumbu Laler. Oh no, supaya agak kekinian sedikit menggunakan ungkapan Jawa tetapi dengan cara anak muda zaman sekarang. Anggota keluarga Allah, ungkapan Jawa cumbu laler hendak menjelaskan sifat orang yang selalu peragu. Orang semacam ini tidak pernah mantap hati, mudah pergi tanpa sebab yang jelas, kemudian pulang kembali tanpa membawa hasil. Orang-orang yang bersifat cumbu laler ini umumnya tidak menyadari potensi yang ada di dalam diri, apalagi meyakini kuasa Tuhan. Dalam kehidupan, sekecil apapun, tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik kalau selalu ragu-ragu. Keraguan itu sendiri sudah separuh dari kegagalan. Sebaliknya, keyakinan adalah separuh dari keberhasilan. Nah, setiap orang tinggal menggenapi separuhnya untuk gagal, cukup ragu sejak awal, maka apapun yang dilakukannya akan menuai kegagalan. Untuk berhasil, siapkan keyakinan sejak awal, lalu tambahkan semangat dan kerja untuk mencapai hasil, maka keberhasilan akan mudah didapatkan. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan belajar kepada Abraham tentang keyakinan atau iman. Tentunya keyakinan atau iman yang tidak dijalani dengan sifat cumbu laler disertai dengan peragu. Beriman, meyakini harus dengan kemantapan. Leksionari bacaan pertama memberikan catatan kepada kita. Kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai 19 demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menemai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku." Demikian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian kesaksian dari kitab Kejadian. Anggota keluarga Allah, sabda Tuhan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak tidak ditanggapi dengan sifat cumbu laler. Abraham sebenarnya pernah mendengar sendiri tentang janji Tuhan bahwa melalui Ishak akan menerima banyak keturunan dan bangsa-bangsa. Tetapi Abraham tidak ragu-ragu ataupun protes ketika mendengar perintah untuk mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan Ishak berarti menyembelih Ishak jadi korban persembahan. Kalau Ishak dipersembahkan pada waktu masih kanak-kanak, bagaimana mungkin janji Tuhan tentang banyaknya keturunan dan bangsa akan terwujud? Itu yang mestinya muncul menjadi nalar manusiawi. Namun, agaknya Abraham tidak menggunakan nalar manusiawi saja, melainkan juga menggunakan nalar iman. Anggota keluarga Allah, memang nalar manusiawi itu sebagai perlengkapan hidup pemberian Tuhan. Bukankah setiap manusia
yang lahir diperlengkapi dengan otak beserta kemampuan bernalarnya. Tetapi Tuhan sebenarnya juga memperlengkapi dengan hati guna kemampuan merasakan, dan juga kesadaran religius guna kemampuan mengenal dan meyakini kuasa Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Maka sebaiknya setiap manusia jangan hanya mandek berhenti pada penggunaan salah satu perlengkapan pemberian Tuhan saja. Semua perlengkapan pemberian Tuhan tersebut harus digunakan secara bersinergi. Disinilah Abraham berhasil mensinergikan perlengkapan pemberian Tuhan. Lewat otak, Abraham bernalar selama ini setiap ada masalah ternyata hanya Tuhan yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lewat hati, Abraham merasakan bagaimana kasih Tuhan yang selalu nyata ketika memanggil dirinya. Sarana kelengkapan lain berupa mata, telinga, dan lain sebagainya. Abraham menyaksikan langsung bagaimana karya Tuhan terhadap dirinya dan Sarah. Dari nalar manusia yang tidak mungkin mempunyai keturunan, tidak mungkin mempunyai anak, dari Sarah menjadi nyata memiliki Ishak sebagai keturunannya. Untuk itulah Abraham tidak menggunakan sifat cumbu laler dalam menggenapi perintah untuk mempersembahkan Ishak. Anggota keluarga Allah, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Tetapi dalam hal ini Abraham tidak baperan, sedikit-sedikit bawa perasaan, hingga Abraham tidak bersifat cumbu laler, tidak peragu. Abraham memberikan jawaban kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Bagaimana juga rasanya Ishak yang kemudian diikat di atas tumpuan kayu di atas mezbah, dan ayahnya menghunus pisau senjata untuk menyembelihnya. Ternyata ketidakbaperan keduanya, ketidakbaperan Abraham dan Ishak menjadikan mereka meyakini kuasa Tuhan di atas segalanya. Apa hasilnya ketika tidak baperan dan tidak cumbu laler? Ayat 12 dan 13 memberikan catatan kepada kita. Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Anggota keluarga Allah, bagi Abraham, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga yang menyediakan. Bagi Abraham, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang melaksanakan. Manusia seperti Abraham dan Ishak hanya sarana yang dipakai oleh Tuhan. Lebih dari itu, kata Tuhan lewat malaikatnya di dalam ayat 16 sampai 18, demikian, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau
berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Anggota keluarga Allah, sebagai bagian dari anggota keluarga Allah, bukankah kita semua sebenarnya sudah terlebih dahulu menerima keselamatan yang telah dilakukan Allah lewat Yesus Kristus sebagai anak domba-Nya? Untuk itu marilah kita belajar percaya seperti Abraham, percaya dengan meninggalkan sifat cumbu laler. Cumbu laler, oh no, itu dasar belajar kita. Kita belajar seperti Abraham, mensinergikan di dalam menggunakan perlengkapan yang diberikan Tuhan, baik berupa otak untuk bernalar, hati untuk merasakan, disertai dengan kesadaran religius untuk meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Sarana yang lain, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan lain sebagainya, bisa membantu kita di dalam menggunakan secara bersinergi ketiga perlengkapan dari Allah tadi, agar kita dimampukan benar-benar meyakini Tuhan di atas segalanya, sehingga kita jauh dari cumbu laler dan kita beriman seperti Abraham. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, mendengarkan sabda hari ini, mungkin kita merasa ciut hati, kecil hati. Siapa aku kok aku harus belajar kepada Bapak orang percaya? Sanggupkah aku, orang yang lemah dan berdosa ini, terhindar dari sifat cumbu laler, tidak baperan, tidak ragu-ragu ketika mendengar sabda Tuhan, terlebih melaksanakan firman Tuhan yang kadang di luar nalar dan kemampuanku di dalam merasakan? Mari, di balik kesadaran kita akan keterbatasan diri untuk belajar seperti Abraham, kita selalu mendengarkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita yang nyata, dan kita meyakini Tuhan sendiri yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus yang akan mengampuni kita. Lewat Kidung Pasamuan Kristen BMGJ nomor 45, kita akan saling mengingatkan bahwa Tuhan selalu menanti kita. Kita nyanyikan bersama, Gusti Anganti Siro. Gusti Anganti Siro wong dosa, arumeng wacana umarga, nyuwuna luar lan lini pura, marga saosna atiniro, lamarga Gusti Angantya, yoga para ato umarga, Gusti Anganti anti sira, yo nyanyue marga mring Gusti. Wong dosa dasar talaniro, jembar bunga yen dilakonono, ing sira tanduka kang rekoso, yeku kang anjok
komreng negeri pokok lamareko Gusti angantyo yo keporo ato umareko Gusti anganti anti siro yo nyenyue mareko mreng Gusti. Umareko mring Gustimu kang nimbali sira kanthi tresno lamareko enggal yen mertiko yelai Gusti nampi rahmat-Nya lamareko Gusti angantyo yo keporo ato umareko Gusti anganti anti siro yo nyenyue mareko mring Gusti. Kita berdoa bersama, puji hormat dan syukur kemuliaan bagi nama Tuhan yang memperkenankan kami belajar kepada Abraham di dalam berkeyakinan akan kuasa-Mu, tidak bersifat sumbu laler peragu, tidak baperan, dan dimampukan untuk bersinergi mempergunakan setiap perlengkapan yang Tuhan berikan sejak kami lahir. Sehingga menghadapi apapun situasi hidup ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Sesulit apapun kami meyakini kuasa Tuhan, terlebih dengan suasana pandemi yang tidak menentu saat ini. Biarlah kasih setia-Mu yang melayakkan kami meyakini kuasa yang tidak pernah berhenti. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang dirasakan baik sesaat, sakit penyakit yang sudah ada dan menaun sakit penyakit dampak pandemi COVID. Biarlah kasih kuasa-Mu yang tetap nyata bagi semuanya, karena kami yakin Engkau tetap berkuasa dan memampukan setiap anggota keluarga Allah belajar seperti Abraham. Demikian juga ketika kami memberikan teladan dan mengajak anak-anak kami belajar mengandalkan Tuhan, tidak baperan dan tidak bersifat sumbu laler ketika berkeyakinan akan kuasa Tuhan, Tuhan pun melayakkan kami. Kami tak berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara dari tingkat pusat sampai pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi yang ada. Kami berdoa untuk saudara-saudara dan sama kami yang mengalami bencana dan dampaknya yang sedang dan masih dirasakan. Tuhan tetap berkuasa atas segala-galanya. Gereja-gereja Tuhan di dalam membangun diri semakin takut akan Tuhan, mewujudkan keyakinan seperti Abraham, tidak bersifat sumbu laler, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami, ampuni dosa kesalahan kami, di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan.
kami. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya, menjauhi sifat cumbu laler, tidak baperan dan bersinergi, mensinergikan perlengkapan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita dengan tetap membawa berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, memampukan dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya jauh dari sifat cumbu laler. Amin.